Selamat datang kembali di channel Ihsan Maulana. Pada kali ini kita akan berbicara tentang sepak bola, khususnya ada tamu kita hari ini, yaitu gelandang sepak bola Timnas Indonesia kelahiran Biren. Saat ini sepertinya wajahnya sudah tidak asing lagi di penikmat sepak bola Indonesia. Dia adalah TM Ihsan, gelandang Bayangkara FC. Terakhir kali memperkuat timnas saat diarsiteki Yeyen Tumewa, saat itu di Malaysia, dan kita saat itu kalah, tapi nama Ihsan berkibar dan saya masih ingat betul nama Ihsan menjadi trending topik di Twitter. Saya sebagai orang Aceh merasa bahagia dan bangga. Kemudian setelah pertemuan mencatatkan capsnya di timnas saat itu, saya juga menulis sesuatu hal yang spesial untuk Ihsan dalam liputan khusus setelah Zulfiandi terbitlah TM Ihsan. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bagaimana perjalanan karir seorang TM Ihsan di kancah sepak bolaan Indonesia. Nah, Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selama COVID ini apa kegiatan yang dilakukan? Kalau kegiatan di Aceh cuma seperti biasa, cuma latihan lebih ke individual. Ya, dari bulan Ramadan sampai Lebaran masih individual. Cuma kebetulan seperti hari ini ada vendor match yang diajak oleh Radikos. Ihsan, ini ngomong-ngomong, Ihsan kan terbilang masih muda ya, kelahiran 96 ya? 97. Bagaimana sih awal mula perjalanan karir Ihsan itu dari Biren, dari SSB dulunya? Saya masih ingat U16 ketika itu dipanggil oleh timnas. Boleh diceritakan kepada teman-teman kita bagaimana awal mulanya? Awal karir membela SMP 1 Pesangan di ajang LPI. Mungkin dulu LPI itu Liga Pendidikan Indonesia. Terus kami juara 3 nasional, jadi tahu-tahu ada tim pemandu bakat untuk memilih 8 orang yang harus berangkat ke Spanyol untuk mendapat biaya pendidikan dari Kemenpora. Terus ikut seleksi dipanggil sekitar 200 orang. Ikut seleksi sekitar 2 minggu di Bandung. Dan alhamdulillah dari antara 8 itu saya salah satunya yang dari Aceh. Aceh 1, DKI 2, Semarang, sama Sumatera bisa dibilang 2, Aceh sama Padang. Setelah itu pulang dari situ dipanggil U16, setelah U16 dipanggil ke U19, masih asuhan Kuswari dengan orang yang sama, pelatih-pelatih yang sama. Karena mau sebulan lagi pertandingan ada pembukuan PSSI. Ya, saat itu. Jadi belum sempat membela timnas muda. Terus setelah lama pulang kampung sekitar setahun, dipanggilnya sama Bayangkara U21. Main setahun di Bayangkara U21, dapat promosi ke senior oleh pelatih Coach Simon McManamy. Itu cap pertama lawan Gresik United. Saat itu menang? Menang 2-1. Saya kebetulan cetak gol 1, wasit 1. Debut yang sempurna lah, Ya, Ihsan bisa dikatakan. Nah, dengar-dengar juga dari penuturan Ihsan sebelumnya, kata Ihsan salah satu yang berjasa kalau di tingkat timnas itu adalah Coach Yeyen. Bagaimana proses kedekatannya? Kedekatan sama Coach Yeyen, saya memang diorbitkan sama Coach Yeyen dari yang Liga Pendidikan Indonesia itu. Kebetulan pelatih kepalanya Coach Indra Safri sama Coach Yeyen. Jadi memang apapun itu pasti Coach Yeyen yang selalu memotivasi, selalu ngasih jalan, maksudnya bicara tentang gimana sepak bola sekarang. Pokoknya beliau yang paling terpengaruh dalam karir saya sampai saat ini. Boleh dibilang kan sekarang anak-anak Aceh itu yang masyhur, yang tinggal di Liga 1 selain di Persiraja tentunya, ada TM Ihsan di Bayangkara, ada Zulfiandi di Bali, kemudian ada Zikri di Persita ya. Bagaimana komunikasi dengan teman-teman, kan jaraknya berbeda itu. Bagaimana itu? Kalau misalkan komunikasi ya sekarang komunikasi kan terlalu mudah. Ada via WhatsApp, ada Instagram, ya sama aja menjalin hubungan seperti rekan-rekan biasanya. Misalkan saya UE ke Madura atau Tangerang, kalau Tangerang belum, nanti saya hubungin Zulfiandi. Mungkin ya biasalah, kita yang datang, mungkin saya yang jadi tamunya dia. Mungkin nanti kalau dia di Jakarta, saya yang jadiin tamu dia. Seperti hal biasanya. Biasalah, ala-ala pemain bola ya kan, traktir dan seterusnya.
Nah, Ihsan, kemudian saya masih ingat betul saat tahun ini Liga 1 dimulai kick off dan Ihsan langsung mendapatkan kesempatan bermain di rumah sendiri di Aceh, boleh dibilang itu. Ihsan juga melakukan selebrasi ketika itu, berkeliling lapangan, bertepuk tangan sebagai bentuk terima kasih atas dukungan selama ini. Saya juga mendengar sayup-sayup dari penonton, ne sabohoro kawo beh Aceh. Teman-teman, itu dalam bahasa Acehnya, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, nak suatu hari pulanglah Aceh. Nah, saat ini kan boleh kita bilang sangat-sangat survive di Bayangkara FC. Nah, di masa depan, adakah kemungkinan itu untuk Ya, kembali? kalau kemungkinan untuk kembali pasti tentunya ada ya. Cuma kok untuk waktu dekat ini mungkin sedikit susah karena kebetulan saya juga anggota Polri. Terus mungkin Bayangkara masih sangat sulit untuk melepaskan saya untuk kembali ke daerah masing-masing. Untuk keinginan pasti semua orang pengen bermain di rumah sendiri. Tapi ya mungkin nanti suatu saat semoga saya bisa kembali ke Persiraja. Amin. Kita doakan suatu hari kita melihat Ihsan bermain di Aceh. Nah, saya dan mungkin juga pemirsa banyak yang penasaran. Bagaimana sih sistem kontrak seorang abdi negara? Dia kan sistem sistem komando ya, sistem hormat terhadap senior itu, terhadap kop itu kesetiaan. Bagaimana sistem kontrak di Bayangkara sendiri? Apakah ada perbedaan dengan klub-klub lain? Kalau misalkan sekarang Bayangkara yang saya tahu profesional sama dengan tim-tim yang lain. Misalkan kami nggak ada di luar polisi, kami polisi terus kami dibedain, terus ada yang sipil terus dibedain, nggak, semua sama. Sistem kontrak negosiasi juga. Jadi beranut dengan sistem profesional. Meskipun bermain di Bayangkara, apakah musim lalu sempat gitu? Biasa kan Ihsan kan performanya sudah ke timnas juga segala macam. Sempat ada tawaran dari klub-klub lain? Kalau misalkan tawaran banyak, cuma mungkin saya nggak bisa membocorkan di sini kan. Iya. Tapi ya itu sistemnya kan karena Bayangkara udah mengikat saya dengan sistem profesional. Jadi nggak ada alasan untuk saya harus hengkang dari Bayangkara. Nah, teman-teman, rupanya Ihsan juga mendapatkan banyak tawaran kemarin. Cuman karena kontraknya masih terikat, ia harus tetap profesional. Nah, ini hal-hal ringan yang kita nggak tahu nih. Ihsan sebenarnya kalau di Bayangkara itu paling dekat dengan siapa? Kalau di Bayangkara sama Putu, Andi Firmansyah, Adam Malis itu termasuk Yang paling dekat. Yang paling dekat. Ya. Selama ini kan Ihsan sudah bermain dengan coach Simon, kemudian coach Paul. Ya. Apa sih perbedaan kelebihan masing-masing kedua mereka itu? Mungkin kalau misalkan dibilang ada perbedaan, mereka cuma beda tipis karena mereka sama-sama negara yang sama, terus lisensi sama, ilmu yang sama. Mungkin perbedaannya cuma mungkin beda karakter orang berbeda. Tapi kok untuk ilmunya yang saya rasa sama, jadi makanya pemain Bayangkara nggak terlalu perlu menyesuaikan banget. Makanya dengan coach Paul datang, perform Bayangkara langsung menunjak naik ke atas. Ihsan, kemudian bagaimana Ihsan melihat diaspora ataupun pengembaraan ataupun pertualangan pemain-pemain Aceh itu di kancah nasional? Kita tahu Ihsan ada Zulfiandi, Zikri dan seterusnya. Apakah Ihsan melihat bakat-bakat kita di Aceh itu sangat banyak tapi belum beruntung saja, atau bagaimana Ya, bisa melihat ini? Mungkin kok pribadi saya kayak gitu, karena sepak bola juga nggak jauh dari keberuntungan. Jadi mungkin rekan-rekan lain belum beruntung untuk bisa bermain di luar. Kalau masalah dari kualitas, kita nggak jauh beda kualitas. Dari usia muda juga kita masih sangat dipantangkan. Kalau misalkan Aceh lawan Sumut, kita memang bagus, cuma mungkin dari segi beruntung sama segi fasenya kita kan umur muda kita jarang ada liga-liga. Jadi mungkin yang kita butuhin cuma itu sepertinya. Kemudian Ihsan kan orang Biren, dan Ihsan tahu bahwa tanpa mengesampingkan kabupaten dan kota-kota yang lain di Aceh ya, Biren sayup-sayup terdengar orang-orang menyebutnya sebagai surganya sepak bola di Aceh. Dan banyak pemain-pemain kita yang kemudian melanglang buana lah, baik dari Liga 1 sampai hingga Liga 3. Sebenarnya Ihsan sebagai orang Biren, apa sih yang membuat
di anak-anak Biren ini berkembang? Kalau dari berkembang emang kita mungkin dari keturunan ya. Dari keturunan emang dari dulu kan Biren memang bisa dibilang apa ya, kalau di sini emang paling diseganin, apapun bolanya pasti Biren yang kuasain. Mungkin kalau pribadi saya mungkin dari segi keturunan, terus dari segi akademinya mungkin lebih unggul daripada kota-kota lain kalau di Aceh. Ihsan, bagaimana pembagian waktu sebagai atlet dan sebagai abdi negara? Kalau misalkan dari sekarang ini kami masih di luar dinas. Masih di luar Ya, dinas. Jadi dari atasan pun mempersilahkan kami untuk mengejar prestasi. Jadi untuk bisa jadi contoh, kalau misalkan abdi negara juga bisa sambil berprestasi. Apakah di Bayangkara tersendiri sebagai polisi ketika kita mendapatkan gelar segala macam itu menjadi bahan pertimbangan untuk kita mendapatkan reward, misalnya kenaikan pangkat atau apa? Ya. Setiap ada prestasi pasti dihargain. Masih dihargai, Ya. itu intinya ya. Ya. Siapa sih gelandang dunia idola Ihsan itu? Sekarang Kimits. Sekarang Kimmich. Ya. Oh ya, kemarin itu Ihsan sempat mengidolakan Busquets kalau nggak Ya, salah. karena Busquets sekarang udah cadangan. Jadi Kimmich, apa pertimbangan Kimmich? Karena dia muda, terus kan bodinya bukan tipe gelandang yang besar. Sedangkan saya juga posisinya bukan posisi badan terlalu besar juga. Berarti ada kesamaan postur Ya, tubuh di sini ya. Ihsan, apa sih target terbesar sebagai pesepak bola, sebagai Ihsan sendiri? Target saya terbesar. Kalau juara kan sudah pernah. Ya. Sekarang bisa bawa juara Indonesia. Bawa timnas Indonesia. Ya. Mungkin ini pertanyaan banyak orang Aceh dan juga khususnya orang-orang Biren. Bagaimana bayangan Ihsan jika suatu hari mendapatkan kesempatan berduet sama-sama anak Biren dengan Zulfiandi di lini tengah timnas? Ya mungkin suatu saat pasti akan tercapai ya, karena mungkin misalkan Zulfiandi di timnas, saya di timnas, pasti akan ada momen tersebut. Ya mungkin kita untuk masyarakat Aceh ya menunggu waktunya saja. Ya. Teman-teman, Ihsan selain Zulfiandi, Ihsan juga menjadi salah satu role model bagi pemain-pemain muda kita di Aceh, terutama juga di Biren. Nah, kita juga penasaran sebenarnya apa yang membuat Ihsan dari kecil dulu itu termotivasi untuk menjadi pemain besar. Kalau misalkan dari itu ya mungkin latihan, jangan rendah-rendah untuk latihan, karena apapun yang kita buat dengan kita latihan semua pasti bisa tercapai. Mungkin rasa malas itu ya kita sekarang bersikap profesional, kita cari uang di situ. Saya kok pribadi dari saya sendiri, saya selalu latihan tambah, selalu gym untuk pribadi saya, individual training saya. Salah satu problem atlet Aceh pemain bola itu di nasional, orang sebut itu menderita homesick, kangen rumah. Tapi lambat laun seiring berjalan waktu saya melihat anak-anak Aceh sudah mulai kerasan di luar itu. Nah, apa pesan-pesan Ihsan untuk anak-anak Aceh yang akan berkiprah di nasional nantinya? Ya kalau misalnya pribadi saya, pulang nanti untuk dihargain, itu komitmen yang harus dijaga pemain Aceh. Jangan baru main setahun 2 tahun sudah pulang. Karena kalau misalkan kita di daerah sendiri nggak susah dihargain, tapi kalau misalkan kita di kota orang pasti kita dihargain. Nanti kalau memang kita udah dari kota orang baru kita pulang untuk dihargain di daerah sendiri. Mungkin untuk homesick itu mental ya. Mental. Berarti mental harus dipupuk Ya, sedini mungkin, ya. niat yang baik Ya. dan seterusnya. Teman-teman, berhubung waktu juga tidak banyak dan Ihsan, kebetulan kita berada di Stadion Mini di Kurumane. Ihsan akan bertanding sebentar lagi. Kita akan padai dengan pesan-pesan dari Ihsan secara umum terhadap pesepak bolaan Aceh dan terhadap calon-calon pemain muda Aceh di kemudian waktu. Apa pesan-pesan Ihsan? Kalau pesan dari saya, jangan takut untuk bermimpi, jangan pernah enjoy untuk latihan, selalu jangan anggap itu hal yang nggak mungkin, karena semua bisa terjadi dengan kita latihan. Satu, tetap latihan. Teman-teman, satu yang ringan-ringan nih, yang manis-manisnya. Seberapa penting sih motivasi dari bunga hati, baik itu pacar ataupun baik itu seorang istri?
Kalau itu mungkin bonus ya. Kalau nanti udah di atas itu juga akan ngaruh, mungkin ngaruhnya sedikit. Lebih utamakan keluarga. Ingat teman-teman, utamakan keluarga. Untuk TM Ihsan, terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini, pada podcast kali ini. Kita doakan mudah-mudahan Ihsan terus sukses. Amin. Dan terutama mudah-mudahan terhindar dari cedera-cedera parah. Amin, amin, Ya, amin. alamin. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Ciao.